Hamzah wa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala min jami' sahabatil asyrah alladziina busyiru bil jannah thumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wa hamalatil arsy wal katibin wal hafidin khususan khassah Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Izrail alaihi musallatu wassalam thumma ila hadrati jami'i sadatina sufiyah wa jami'i ulama'i mutaqaddimin, ulama'il mutaakhirin, ulama'il amilin, ulama'il mukhlisin wal muhaddithin wal muallifin wal musannifin wa jami'a a'immatil mujtahidin fid din khususan khassah mujtahidin al-arba'ah wa muqallidihim wa khususan khassah ma'alif kitab Fathul Qaribil Mujib wala hadrati jami'i awliyaillahi ta'ala inama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan khasa ila hadrati qutbir rabbani wal arifis samadani sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Syekh wa Syekh Yazid Al-Bastami wa Syekh Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Ahmad Al-Ghazali wa Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Baghdadi wa Syekh Mansur Maturidi wa Syekh Hasan Asari wa Syekh Ahmad Tijani Al-Matalbati Syekh Ahmad Dasuki Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Syekh Syamsuddin Al-Hanafi wa Syekh Hazid Al-Nasabandiyah Khalidiyah wa la hadrati jami'i sunan-sunan wali songo wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i man sakana fi daerah GKR wa ila hadrati jami'i awliya wal quyub wal qawaqis fi Sidoarjo khususan Hausab Fikrian wa ila hadrati jami'i syekhina wa masyayikhina muallimina wa liman ajazana khususan khasa ila hadrati Syekh Imam Ghazali Syarif wa Syekh Ahmad Naim Tajuddin wa usulihim wa furu'ihim thumma ila hadrati orang tua kita yang sudah mendahului kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah Masjid Darussalam, keluarga dari jamaah Masjid Darussalam, keluarga dari orang yang berinfak sedekah jariyah wakaf pada Masjid Darussalam. Mudah-mudahan semuanya Allah jadikan alam kuburnya terang benderang, Allah jadikan selalu dipenuhi dengan rahmat, nikmat, dan maghfirah Allah. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita, keluarga kita, seluruh orang yang berdonasi kepada Masjid Darussalam mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, diberikan rezeki yang barokah dan berlimpah, pekerjaannya barokah, keluarganya barokah, anak cucunya barokah, dijadikan anak cucu yang sholihin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwa
limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kula jenengan masih diberikan rahmat Allah yang besar. Napa rahmat Allah yang besar niku adalah tholabul ilmi. Karena hanya dengan tholabul ilmi itulah salah satu yang menjadikan Allah ridho. Tidak hanya Allah yang ridho, seluruh makhluk Allah. Hattal khitana fil bahri. Sampai-sampai semua hewan laut niku saweneng delok wong ngaji. Saweneng. Semua hewan di laut itu pinjamun bayangaken. Walaupun di laut niku maceme hewane titik, tapi jumlahnya luar biasa. Sama lek iso semrap satu mawon iwak teri ngoten. Kan satu jenis, berapa jumlah ikan teri? Seluruh laut, mboten laut namun Madura tok niku mboten. Subhanallah, semua la yastaghfiruna li ahli ilmi. Semua mereka niku memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang tholabul ilmi. Jadi kula jangan saat ini didongakno iwak di laut. Ya Allah, itu keutamaan. Nggih. Lane kula panjenengan ngaji niku wis mbok paham ora atau bahkan mungkin ngapun malah sing dibahas ngono tok. Wis kula sampean mari jangan bosan ngaji. Saestu eman saestu. Walaupun bahasane ngono tok aku tahu biyen. Mungkin begitu. Itu hadir saja itu luar biasa. Okay. Dan mudah-mudahan terus kita mohon kepada Allah selalu tholabul ilmi kita betul-betul diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ujian yang paling berat di situ. Di saat bahasan ngaji ini bahasan sing remeh. Mampukah kita menata hati kita? Lah sing dibahas niku gayeng cocok, semangat, wah ngrungokno seneng lah ngoten nggih. Dan itu berarti melawan nafsunya titik. Tapi di saat yang dibahas, alah wis aku biyen mulai cilik wis ngono iku wisan. Mampukah kita mau mendengarkan? Mampukah terus kita ngaji? Iku cobaan yang paling besar. Oke, terus serang mawon. Niku mboten sedaya napa tidak semua orang mampu. Nggih, bahkan ngapunten kiai mon kadang-kadang nggih enten sing gak mampu ngoten. Paribasane ngapunten, atur nuwun. Ada seorang kiai, ya mungkin kelas provinsi atau bahkan mungkin kelas nasional. Diuji sama Allah. Lewat nopo? Lewat masjid, takmir masjid sing matur, Yai
jenengan enten wekdal. Ya ana dikon ngaji Sulam Taufik. Ya kita tahu Sulam Taufik iku lek cara teng desa gitu lah kelas paling terendah. Tak ngoten nggih. Kira-kira gelem napa mboten? Waduh ojo aku. Mungkin karena merasa kelasnya ojo kudu kelas aku iku. Aku yang ngaji sing napa tafsir, napa ngoten lho. Itu ujian. Ngoten lho. Bener-bener ujian. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan kemampuan, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah ngaji. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib, masih meneruskan tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Kemarin yang kita bahas sudah ada 3, ada 6 yang mewajibkan mandi, yang 3 pertama itu terjadi atau dialami oleh laki-laki dan perempuan. Yang terakhir kemarin 3 niku adalah meninggal, mati. Sinten mawon wong sing mati tetap dia harus dimandikan. Masyo mayu sekalipun, mungkin tahu melok kontes kecantikan, marwatan mati, jari keluarganya, jangan dimandikan heman, tetap tidak bisa, harus dimandikan. Harus dimandikan. Maka dari itu kenapa merawat jenazah salah satu memandikan itu termasuk fardu kifayah, karena bagi orang yang mungkin pikirannya cerdas, di saat ada orang yang gagah, cantik, kuat, sehat, terus mati, dimandikan, saat itu bisa berpikir, lah ya wong iku wayune kaya ngono, gandenge ngono, mati ya diglewetakno ngono. Nah, kaya aku tambah ya apa? Orang itu kuat dulu, masya Allah, napa juara tinju tapi meninggal ya wis glewetak, gak iso napa-napa. Terus dia berpikir, lah kalau saya bagaimana? Nah ini menambah rasa persiapan kita untuk menghadapi kematian itu. Ya mudah-mudahan kita tetap membawa iman, tetap membawa Islam, semua keluarga kita, anak cucu kita juga tetap iman, tetap Islam. Amin ya rabbal alamin. Lanjutnya, wasala satun utawi perkara telu iku tahtasu, tertentu biha kelawan salah satun sopo an-nisa'u piro-piro wong wadon. Kemudian sekarang 3 berikutnya, berarti yang nomor 4 ya, 3 berikutnya ini khusus dialami oleh orang perempuan. Wah, ini pun dadi naluri berarti. Napa maksude lek wong lanang ngaduse mboten patek sering. Tadi kan laki-laki dan perempuan 3 kali pun. Nah, sekarang khusus wong wedok. Berarti ibaratnya lek wong lanang adus pisan, wong wedok 2 kali. Kalau laki-laki 2 kali berarti perempuan 4 kali. Ini pun kejadian ini. Lah, kalau ada hubungannya dengan mandi, mestilah ganti. Lek wong lanang mandi sekali, yo ganti kelambi sepisan. Wong wedok mandi 2 kali berarti pindo. Lanang 2 kali, perempuan 4 kali. Sehingga pakaian perempuan itu jauh lebih banyak dari laki-laki. Jadi naluri. Kalau panjangan wong lanang gak rusak ngilokno. Tuku kodong setahun ping pinten ra usah dilokno. Lah kados kula sampean wong lanang tuku kopiah setahun pisan karuan. Nggih, ngoten lho. Kadang masih wis elek gak apa-apa, gawe tutup ndas sirahe. Begitu.
Nah, sekarang yang tiga berikutnya khusus dialami oleh perempuan. Apa tiga perkara yang menyebabkan khusus perempuan itu? Wahya utawi salah satun iku al haidu haid. Aidamu tegese kete al khariju kang metu minim ro'atin saking wong wadon. Balagot kang tumeka sapa imro'atun sab'a sinina ing umur 9 tahun. Yang pertama bagi perempuan yang mewajibkan mandi itu adalah karena haid. Haid niku kelihatan sederhana, tapi rawat. Rawat. Kalau bagi yang mungkin normal, sehat, sama Allah mboten digawe ruwet, ya penak mawon. Haid niku. Nanti insya Allah ada napa mboten di belakang bahasan haid nanti bagaimana. Sing paling gampang lek sing normal ya penak, pokoke pitung dina wis mampet ya wis beres. Aman. Tapi karena memang manusia punya karakter kepingin tahu, kepingin mencoba dan lain sebagainya, dengan banyak faktor yang mungkin makanan atau minuman yang menjadikan perempuan nanti haidnya niku boten umum. Okay. Bisa juga karena faktor depresi. Niku nggih napa mengakibatkan boten teratur. Dan sehingga kalau yang saya tahu ngapunten, justru haid yang tidak teratur itu kebanyakan sama-sama usia muda itu dialami oleh anak-anak pondok pesantren, karena mungkin merasa kegiatan penuh koyok-koyok merasa ditekan mentalnya ngoten nggih, bukan teratur nggih. Satu, yang kedua bisa juga sama Allah cek meraktekno ilmu ngaji nih. Nah, ilmu ngaji babak khusus bahas masalah haid kalau tidak di pesantren kan jarang, sehingga betul-betul praktekno ilmu ngajimu. Wah, sehingga masya Allah ini kadang-kadang kasihan, kadang haidnya itu 15 hari, setelah itu masih istighadah. Masya Allah. Nah, ini haid. Nah, kalau di dalam Safinah nih kok, di Safinah, di Sulam Safinah, kalau orang Jawa dulu mengatakan Sulam Safinah. Di sana disebutkan beberapa ciri darah. Darah haid itu disebutkan juga di sana. Sehingga darah haid itu memang bermacam-macam. Darah haidnya sendiri. Mulai dari warna merah yang sangat sampai hampir menjadi hitam, sampai pada darah haid yang kekuning-kuningan agak pada coklat. Itu pun bertahap, Masya Allah. Lah ini memang berat wong wedok niku yo berat. Tapi yo seberat-berat ngoten jare wong lanang yo seenan wong wedok yo ngoten. Ada yang berpikir ngoten, ya. Nah, mungkin ya karena mungkin ya istilah hidup niku sawang sinawang. Sing jare wong wedok enakan dadi wong lanang, sing jare wong lanang enakan dadi wong wedok. Wis ngoten niku. Padahal nggih padha wae. Dadi wong lanang masalah yo banyak, jadi wong wedok masalah nggih banyak, wis padha mawon. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Jadi wong lanang wis dilakoni yo, pangeran dadekno lanang ya wis dilakoni dadi wong lanang. Sing wedok nggih ngoten, walaupun begitu banyak masalah, wis dilakoni dadi wong wedok. Pun beres. Kalau satu pikir, waduh ya apa, enggak usah. Termasuk haid, masalah haid. Sehingga karena begitu berat masalah haid, nanti juga ada hubungan dengan sholat. Wong wedok di saat mengalami haid tidak diwajibkan sholat. Ada balan di dalam melaksanakan perintah ibadah.
Ini kok balik malih di saat ana wong wedok haid mboten salat, mboten poso, jare wong lanang enak yo dadi wong wedok. Kok gak sembahyang, sume wong anu gak sembahyang. Tapi sebaliknya bagi perempuan enak yo dadi wong lanang, salate gak tahu bolong. Haid. Tapi haid itu di saat sudah mulai usia 9 tahun. Sehingga kesepakatan ulama khususnya di mazhab Syafi'i, jika ada anak perempuan keluar darah sebelum umur 9, maka keluar darahnya belum bisa dikatakan haid. Iku ngoten. Walaupun dengan perkembangan zaman, nopo faktor usia berbeda nggih. Mungkin usia biyen wong wedok umur 15 tahun ya akeh sing muda, umur 12 tahun masih banyak yang muda satu kok hujan-hujan muda. Zaman sekarang umur 10 tahun pun mboten enten sing muda. Tapi masalah yang berhubungan dengan agama tidak berubah. Walaupun singkat kedewasaan zaman sekarang lebih cepat dibanding dulu, tetap masalah haid ukurannya 9 tahun. Yang nomor setunggal. Ingkang nomor kalewan nifasulan nifas. Wahuwa utawi nifasiku adamu getih al-khariju kang metu. Akibal miladati ing dalem sawuse nglahirna fa innahu mongko temen setuhune adamul kharij iku mujibun majibake lil husli maring atus qat'an kelawan mesti. Yang kedua nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, nifas ini nanti satu orang dengan yang lain berbeda. Kalau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menurut aksarul fuqaha, beliau itu walaupun melahirkan Sayyid Hasan dan Husain sama sekali tidak mengeluarkan darah. Gak tahu haid, tidak saat melahirkan tidak mengeluarkan darah setetes pun boten enten. Itu Siti Fatimah. Sehingga di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, Siti Fatimah itu dijuluki Az-Zahra. Julukan itu karena beliau tidak pernah haid dan tidak nifas. Luar biasa. Wong sak mangke mboten haid mboten bingung. Karena memang kalau zaman sekarang tidak haid niku wis sudah tidak dikatakan normal. Bingung. Dan memang secara umum kalau zaman sekarang orang yang nifasnya mawon, orang yang haidnya mboten lancar saja menunjukkan tingkat kesuburan. Napa namine? Kandungan itu pengaruh. Dan saat haidnya mboten lancar, secara umum orang mengatakan sulit untuk mempunyai anak. Nah niku. Tapi lek kula sampean ngerti agama ya urusane pangeran. Siti Fatimah gak haid ya iso hamil. Itu loh. Nifas itu darah yang keluar saat melahirkan, dan jadi anak lahir baru setelah itu ada darah setelah anak itu namanya nifas. Ada yang keluar nanti sampai 60 hari keluar terus, ada yang umumnya 40 hari. Itu nanti juga ada hubungannya dengan haid. Di saat nifas mungkin sudah dapat 45 hari tidak keluar. Dapat 50 hari dari melahirkan, kok keluar? Perlu diteliti.
Apakah darahnya ini menunjukkan ciri pada darah haid atau menunjukkan pada darah nifas? Dan urusan ngoten ngerombot. Sehingga kalau di dalam mengaji bab Risalatul Mahid ada bab niku karena apa? Itu tadi bisa juga haidnya setiap bulan berbeda-beda, bisa juga di saat nifas berbeda-beda dan lain sebagainya. Nah, ini sing kalau tidak diteliti dengan benar, nanti yang hubungan dengan sholatnya mangki sing boten bener. Mulane teliti bener. Nah, kalau kita punya anak perempuan, kalau kita tidak bisa mengajari sendiri tentang hal itu, wis dikongkon golek ustadzah. Ojo golek ustadz. Orang mampu nanti ustadz ini menerangkan, tidak mampu. Harus cari ustadzah. Merangkan nanti dengan mudah. Lah ustadz ya mungkin hanya melangkan tok, ngoten ditakoi macam-macam ya tidak bisa. Karena tidak pengalaman. Kalau hanya ditanya begini-begini bisa. Tapi di saat ada kejadian baru yang di luar dari keterangan buku, bingung ustadz. Nah, dicari ustadzah yang benar-benar mampu untuk menjelaskan tentang itu. Nah, tapi kadang-kadang ngapunten nih, salah satu tempat ngoten mawon. Belum tidak mengatakan beberapa, di salah satu tempat ada komunitas perempuan. Dia kula pun menganjurkan untuk bab haid tolong cari ustadzah mawon. Setelah berjalan beberapa kali malah komplain. Jamaah ini komplain. Saat jenengan mau, waduh kula bingung. Lho napa ustadzah mboten terang-terangan jere ngoten. Padahal sesama perempuan. Ngoten lho. Nah, kula dhewe tambah bingung nerangno tenanan yo. Piye wong kula gak pengalaman. Ngoten lho. Bukan pelakunya. Oh, nifas, ya, nifas. Yang ketiga, wal wiladatu lan ngelahirno. Kalau tadi darahnya yang menyebabkan, yang ketiga ini melahirkannya. Al-mashubatu kang den barengi bil balali kelawan teles-teles. Kalau istilah sekarang bisa dikatakan niku ketuban nih. Mujibatun niku majibake lil husli maring adus qot'an kelawan mesti. Wal mujarrodatu utawi mung murni anil balali saking teles-teles iku mujibatun majibake atul fil asoh ing dalam kaul kang asoh. Jadi yang ketiga melahirkan itu mesti dibarengi dengan air nopo, bisa air ketuban atau air yang memang menjadi pelumas supaya anak bisa mudah keluar. Menjadi pelumas supaya anak mesti niku. Nah, itulah mewajibkan mandi. Dan dilanjutkan wal mujarrodatu anil balali, jika memang hanya keluarnya bayi seumpamane nggih, bayi emput untup-untup, apa untup-untup niku? Apa? Ya kelihatan kepalanya dikit. Wes kate mau keluar. Mungkin sudah ada cairan keluar. Tapi bayi ini izin akhir gak sido. Mungkin begitu.
Masuk lagi bayine. Oh, masuk lagi bidane bingung. Tunggu sampai diproses tinggalin, kok gak keluar lagi. Nah, seumpama sampai tidak jadi keluar hari itu atau saat itu, padahal sudah keluar cairan. Di sini disebutkan mujibatun fil asoh. Menurut pendapat yang kuat, yang asoh tetap wajib mandi. Wajib mandi. Nah, itu yang 3 hal. Jadi yang pertama tadi haid, yang kedua nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, yang ketiga saat melahirkan. Itu juga mewajibkan mandi. Masya Allah. Itu sesuatu yang melahirkan, yang mewajibkan mandi khusus untuk orang perempuan. Dilanjutkan faslun utawi kikum fasol siji wa faraidul husli utawi pira-pira fardune adus iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Sekarang fardunya mandi. Ini yang penting. Jadi kita harus memperhatikan benar di dalam fardunya mandi ini. Karena nanti bisa juga menurut kita sudah mandi benar, tetapi menurut agama belum dikatakan mandinya benar. Kenapa? Karena mungkin menurut agama harus ada tempat yang dibasahi, disiram, tapi menurut kita kok tidak dibasahi itu. Ini penting sangat nih. Secara umum insya Allah sampun paham, namun atus gampang, pokoknya biar siram kabeh lah ampun ngoten. Akadua utawi salah sijine salah satu niku niat. Niat itu penting, niat niku. Kalau tidak ada niat, tidak ada bedane mandi besar yang karena memang disebabkan oleh sesuatu yang kita wajib mandi dengan mandi biasa. Mandi biasa yang podo bentuknya sama. Nah, nanti yang membedakan niat. Yang membedakan niat. Fayan wimongko niat sopo al junubu wong kang junub rof al janabati niat ing ngilangi jinabat awil hadasil akbari utawa niat ngilangi hadas gede wa nahwi dzalika lan sepadane mungkono janabat. Di dalam mandi ada niat, walaupun sebab yang menjadikan dia wajib mandi bermacam-macam, tetapi niatnya boleh sama, yaitu niat menghilangkan jinabat atau menghilangkan hadas sabun. Mboten usah melok pendapat sing aneh-aneh. Karena di dalam YouTube itu enten ustadz yang mengatakan yang mewajibkan mandinya niatnya menghilangkan hadas besar, ya niatnya yang menyebabkan dia mandi wajib mandi B, niatnya hadas besar. Wah, itu katanya beliau niku ndak seperti itu, harus ditentukan apa yang mewajibkan dia mandi. Kalau dia karena berhubungan, berarti niat menghilangkan hadasnya berhubungan. Kalau dia yang menyebabkan mandi karena keluarnya sperma, dia harus niat mandinya karena menghilangkan hadasnya sperma dan lain sebagainya. Walah tambah ribet. Tambah ribet. Ya enak niat ingsun ngilangi hadas besar, wis beres. Apapun penyebabnya, niatnya tetap hadas
besar ya padha karo iklan apapun makanannya sing ngoten mawon. Itu loh. Ini juga begitu, apapun penyebabnya yang penting niatnya, niat menghilangkan hadas besar pun aman bonus. Watanwi lan oleh niat sopo alhaidu wong kang haid wan nufasa ulan wong kang nifas oleh niat rofa hadasil haidi ing niat ngilangi hadasi haid awin nifasi lan niat ngilangi hadas nifas. Dan iki boleh ya, walaupun tadi mboten niat menghilangkan hadas besar, tapi karena perempuan hadas besarnya haid, niat saya berniat menghilangkan hadasnya haid, sah. Di saat nifas niat menghilangkan hadasnya nifas, sah. Ada loh. Jadi sama dengan pendapat tadi, pendapat Ustadz yang di YouTube niku. Bedanya kan kalau beliau di YouTube ini mengatakan kalau tidak niat sesuai dengan penyebabnya mboten sah. Dan sehingga di saat dia nifas kok niat menghilangkan hadas besar, tidak sah, harus menghilangkan hadasnya nifas. Ya kalau jangan semua ribet nih. Tadi apapun penyebabnya niatnya menghilangkan hadas besar pun aman ya, daripada ngapalno macem-macem kok wayahe adus lali ya apa ya niatnya. Lek hadas besar wis enak pun aman. Watakunu lanono apa niatu niat adus iku makrunatan den barengake bi awalil fardi kelawan kawitane fardu. Niat itu harus dibersamai dengan awal membasuh wajibnya. Kalau kita memang awal membasuh itu kepala, maka di saat membasuh kepala itulah dibersamai dengan niat. Kalau yang kita basuh niku tangan tok, kok liyane kari sama nih. Maka di saat membasuh pertama kali itu dengan niat. Sehingga dulu mungkin pernah saya sampaikan, karena memang di dalam mutawali baik mandi atau wudhu tidak wajib berkelanjutan di dalam membasuh atau menyiram, itu tidak wajib. Maka boleh di saat awal pertama kali mandi hanya kepala mawon, yang diniati saat menyiram kepala. Nah selanjutnya mboten usah niat, kan tinggal melanjutkan. Kalau dulu saya contohkan mungkin ngapunten bagi pengantin baru atau pengantin lama. Mboten pengantin baru, pengantin lama juga sama. Lek pengantin baru karena mungkin saat itu serumah dengan mertua, bengi-bengi sungkan kata atus, izin. Akhirnya yang disiram pertama kali kepalanya saja, malam-malam itu. Badannya mboten disiram. Keluar kok lambe bajunya mboten basah, kan mboten curiga. Mertuanya, walah tibano ora, iku awake ora basah, mungkin begitu. Durung. Nah, nanti subuhnya kepalanya kering, badannya basah. Subuh-subuh dinten, anak apa? Mantuku adus isu-isu. Lah kok kepalanya garing? Oh durung. Boleh. Atau dibalik manten lama. Mertua karena mungkin masih serumah dengan tadi, calon menantu nanti sungkan isin rek. Mosok manten lama bengi-bengi saingan karo manten baru nih, mungkin dipakai seperti itu boleh. Oke, jadi dicicil. Di mandinya dikredit. Tidak hanya sepeda tok dikredit, mandinya juga dikredit. Boleh. Dan boleh, hanya saja lebih baik
cash. Lebih baik langsung seketika itu. Lebih baik. Pun makrunatan bi awalil fardi. Wa huwa utawi awalil fardi iku awaluma kawitane banggonan, kawitane awak. Yusalu kang den umbah, kang den baso apa ma min a'lal badani saking dhuwure awak au asfalihi utawa nisore awak. Tadi di mana kita mengawali menyiram itulah maka dini bersamai dengan niat, apakah di atas atau di kepala, maka itulah mengawali niat. Falau nawa mongko lamun niat sapa wong ba'da husli juz'in ing dalem sause mbasuh ngumbah sebagian wajabat mongko wajib apa i'adatuhu baleni juz'in. Kalau kita berniat mandi setelah kita menyiram sebagian, pas menyiram kepala lali mboten niat, lho aku mang durung niat, maka kepala wajib disiram kembali. Karena mungkin niatnya pas menyiram badan, biur kepala, durung niat rek. Jadi niatkan di saat menyiram badan, maka kepala harus diulangi untuk disiram. Tapi insya Allah lihat mriki insya Allah diulangi. Karena apa ya? Air melimpah ya. Mboten mungkin siram sepisan tok. Biur wis troto biur mboten mungkin wis biur sebagaimana yang di Mekah mawon yang mungkin kelihatannya air sangat sulit gitu, tapi kalau di hotel-hotel ya banyune ya padha wae karo Indonesia, sama saja melimpah. Ya bisa juga mungkin yang hidup di napa niku di pinggir-pinggir jalan niku napa jenenge, kan ada rumah-rumah tapi lihatannya nggak enten paralon masuk gitu, kayaknya begitu enten loh, mungkin bisa airnya juga melimpah. Yang pertama niat di saat memulai membasuh itu juga perlu wa izalatun najasati, kan wajib ngilangi najis in kanat lamun ono apa najasah ono iku ala badanihi ing ngatasé awake wong. Jika di dalam badannya masih ada najis maka wajib dihilangkan lebih dulu. Atau ada sesuatu yang menghalangi, nanti di bahasan kedua mboten napa, tapi saya singgung di sini. Jika dalam badan itu ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada badan itu, maka yang menghalangi itu harus dihilangkan lebih dulu. Contoh, ngapunten, mungkin kalau bagi laki-laki mboten ndak begitu banyak ya. Bagi perempuan, pas malam Jumat, si perempuan ini mulai maghrib sudah macak, wah berhias. Alasannya kanggo melok tahlilan. Tapi niat di atine mancing sing lanang. Mau pakai lipstick, pokoknya selesai malam berhubungan dengan suami. Di saat mandi, maka sesuatu yang menghalangi sampainya air pada badan itu harus dihilangkan dulu. Bedak-bedak, lipstick dan lain sebagainya, itu harus dihilangkan dulu. Jangan menyiram dengan memulai niat sebelum menghilangkan hal yang menghalangi itu. Harus niku. Kalau di wudhu kemarin kan sudah dibahas nih, wudhu. Nah, tantangan zaman sekarang ini pula tambah semakin gede. Lipstick zaman sekarang kadang ada yang agak sulit dihilangkan. Kenapa? Kalau mudah dihilangkan, ini pula kena keringat moroh lontor. Akhirnya dipakai diproduksi lipstick yang di saat kena air tidak mudah
tidak mudah luntur, anti air. Nah, niku kadang itu. Nah, sementara kita umat Islam ya zuhur ya wajib sholat, wudhu dulu. Kok malah kalau dia perempuan itu mampu menahan, gak sampai batal. Pagi berangkat kerja wudhu dulu, mboten macak lipstikan macam-macam, dia berusaha mboten batal zuhur, sehingga dia bedaknya sembangi isi utuh sampai asar pulang. Tapi yo apa yo mampu. Okay. Jarang ya, jarang. Nah, itu napa? Taruhan antara dia melaksanakan sholat sebagai bentuk imannya dengan nafsunya yang eman ngilangi bedak dan lipstik niku. Ayil musili tegese wong kang ngatus. Hadza wa hadza utawi iki izalatun najasati iku mariwayat rojaha kang ngunggulake ing masapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i wa alaihi lan iku ing atase ma fala yakfi mongko ora cukup apa huslatun siraman wahidatun kang siji anil hadasi saking hadas wan najasati lan najis. Sehingga di saat ada najis tidak cukup satu siraman untuk menghilangkan hadas dan untuk menghilangkan najis. Itu pendapat dari Imam Rafi'i, murid tertua dari Imam Syafi'i. Tetapi di sini dilanjutkan waroja halan ngunggulake sopo an-Nawawi Imam Nawawi al-iktifaa ing ngalap cukup biwaslatin kelawan sakwasuhan wahidatin kang siji anhuma saking ngilangi hadas lan najasah. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi, adik kelas lah, adik kelas dari Imam Rafi'i, murid juniornya Imam Syafi'i mengatakan bahwa cukup satu kali siraman untuk menghilangkan najis dan untuk menghilangkan hadas. Sehingga di saat mungkin ngapunten, di saat tangan kita mungkin terkena najis, maupun najisnya, mandinya cukup satu jam, biur niatnya menghilangkan hadas saja. Yang penting ini sudah tersiram, ini sudah cukup menurut pendapatnya Imam Nawawi. Wa mahalluhu utawi, nah, tapi juga begitu, yang dimaksud najis menurut Imam Nawawi cukup satu siraman itu bagaimana? Wa mahalluhu utawi panggonane al-iktifa mengalak cukup dalam satu siraman iku ida iku barang najis ida kanat arikalane omno opo an najasatu najis ono iku hukmiyatan najis hukmiyah. Nah, satu kali siraman untuk dua masalah hadas dan najis ini jika memang najisnya najis hukmiyah. Di dalam Sulam Taufik atau Safinah, najis secara umum terbagi dua, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang kelihatan barang najisnya. Kelihatan barang najisnya. Kelihatan ada najisnya, itu berarti najis ainiyah. Tapi jika tempat itu tidak kelihatan najisnya dan belum pernah disucikan, berarti tempat itu walaupun bersih, tapi secara hukum masih najis. Itu namanya najis hukmiyah. Contoh ngeten. Rumah kita kalau memang belum pernah disucikan, namun dipel biasa, belum pernah disucikan, berarti rumah kita secara hukum masih najis.
bersih kok udah lama, udah balak-balik dipel, bener dipel tapi belum pernah disucikan. Nah, tapi kalau pernah disucikan sekali, wah dulu udah awal sudah selesai bangun, karena awal bangun kan itu wampur, airnya itu wampur. Nah, setelah itu disucikan, berarti rumah kita suci. Selama tidak atau belum pernah terkena najis kembali, maka rumah kita masih dikategorikan suci. Sehingga di saat mungkin nanti terkena najis, mana area yang terkena najis, maka yang disucikan hanya area yang terkena najis itu saja. Nah, niku. Jadi intinya najis ainiyah adalah najis yang kelihatan barang najisnya. Sedangkan najis hukmiyah, najis yang tidak ada atau tidak kelihatan atau samar najisnya. Najis hukmiyah. Sehingga awakku mang yo mari teko got, tapi yo resik bisa gak ketok, belum kelihatan, tidak kelihatan najisnya, maka jika seperti itu cukup sekali siraman untuk menghilangkan hadas dan untuk menghilangkan najis. Amma idza kanat alapun alikalane ono apa najasatu najis, ono iku ainiyatan najis ainiyah karena kelihatan najisnya, wajaba mongko wajib apa huslatani rong umbahan rong siraman anhuma saking hadas lan najasah. Tapi jika memang jelas masih kelihatan najisnya, maka itu disiram najisnya dulu, baru nanti mandi disiram kembali untuk menghilangkan hadas. Wa isolul ma'i wallahu a'lam bissawab. Pun monggo jika ada yang menghendaki bertanya, monggo. Oke. Untuk niat mandi kalau tidak lalu jika niat mandinya tidak dibersamai dengan awal menyiram, apakah mandinya tidak sah? Jika tidak diulangi yang tidak bersamaan dengan niat tadi, maka mandinya mboten sah. Contohnya pas siraman kepala belum niat kepala, terus baru niatnya di saat sudah mulai menyiram dari bahu. Kalau siraman kepala tidak diulangi setelah menyiram semua atau setelah niat, maka mandinya belum sah karena belum sempurna. Nah, ngaten. Nah, maka dari itu kalau niat sebelumnya kita harus tahu niat itu bagaimana. Hakikatun niyah. Sejatinya niat yang dikatakan niat itu bagaimana? Kalau dulu di bab wudu dulu kan sudah jelas bahwa hakikatun niyah adalah makrunatun bil awalil husni. Kalau apa yang dikatakan niat sejati hakikatnya itu adalah perbuatan sengaja melakukan sesuatu dimulai dengan bersamaan memulainya, itu baru niat. Qasdu syai'. Tapi jika niat atau bahasa kita Jawa niat itu kita niatkan sebelum melakukan, maka itu bukan niat tapi azam, berkeinginan, atau bahasa mikir rencana. Nah, itu nanti yang harus dipahami adalah antara azam sama niat. Sama-sama qasdu, sama-sama ingin melakukan sesuatu. Oke, contoh begini, kalau yang azam, sampean berangkat jam 7 mau silaturahmi,
jam 6 masih, nanti aku mau silaturahmi, berarti itu bukan niat, tapi azam. Di saat panjang sudah mandi sekalipun, mungkin ditanya jam 6:30 sama istri kita, mau kemana ya? Mau silaturahmi. Saat mandi sekalipun, itu masih belum dikatakan niat, tapi azam. Tapi di saat sudah berganti baju, sudah mungkin mengeluarkan kontak, membawa helm, keluar dari rumah, ditanya sama istri kita, mau kemana ya? Mau silaturahmi. Maka di saat itulah baru dikatakan niat. Nah, jadi saya ulang lagi, jika memang niatnya tidak dibersamakan dengan awal membasuh, kalau memang lebih dulu membasuh daripada niatnya, maka yang sudah dibasuh sebelum niat harus diulang membasuhnya. Tapi jika niat lebih dulu sebelum memulai, maka harus memulai niat lagi. Maka dari itu ulama fikih khusus di madzhab pun, niat itu tidak wajib di lisan, tapi yang wajib di dalam hati. Jika kita mampu membersamakan niat lisan dengan hati, maka boleh langsung nawaitul wudu di dalam hati sama lisan bareng, boleh. Kalau tidak bisa, ya lebih baik at-talafud dulu. Lebih baik meniatkan dengan lisan dulu, baru kita nanti bersamaan memulai nyiram di dalam hati. Insyaallah maten. Ya, menyucikan rumah itu. Yeah. Nah, niki mboten cara mensucikan rumah saja, mensucikan najis hukmiyah. Nah, itu nggih. Najis ainiyah adalah najis yang kelihatan najisnya. Kalau di teras rumah kita ada kotoran ayam, kan kelihatan loh, ada kotoran ayam. Berarti itu najis ainiyah. Di saat najis ainiyah tadi kita hilangkan, najisnya kita hilangkan, kemudian kelihatan boten? Boten. Namun perkiraan dek gini mang, koyok dek gini, perkiraan saja, karena tidak kelihatan sudah menjadi najis hukmiyah. Begitu juga mungkin di rumah kita, anak kita, ngapunten pempesit penuh, akhirnya di di keramik itu basah, karena pempes anak kita mungkin penuh. Nah, setelah itu kita hilangkan itu. Dengan cara mungkin kita pakai lap yang kering, kita gosok-gosokkan. Setelah itu, ya, perlu juga mungkin dibau. Mampu pesing mboten. Kalau masih bau pesing, berarti masih kelihatan, masih terasa najisnya. Ya mungkin kita pakai debu atau pakai ini apa namanya niku sabun cuci yang apa rinso ngoten apa enggak mangke dulu pakai rinso yang apa rinso mboten cair, sabun cuci yang enggak cair ya powder bubuk. Nah kita kasihkan bubuk di situ, kita usap-usapkan. Setelah itu dicium, wah wis gak mampu najis. Sudah? Nah, jika sudah seperti itu sudah menjadi najis hukmiyah. Bagaimana cara mensucikan najis hukmiyah? Sobbul ma'i ilaihi. Kita siramkan air. Kita siramkan, boten mengalirkan. Beda nggih? Kalau sobbul ma ngapunten. Kita kalau sobbul ma kan cukup buat disiramkan cur, kan sudah. Boten sak timbo, boten sak cebok, boten sak gayung. Tapi yang penting kita
cur kita siramkan air, tidak mengalirkan air. Paham gitu? Nah, yang penting air yang kita siramkan itu air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang suci dan bisa mensucikan. Sehingga ngapunten di saat mungkin di mriko mungkin satu keramik nih, mungkin najis kita bersihkan menjadi najis hukumnya cukup cur di mana tempat najisnya tadi. Ya sudah. Boten apa? Berantak tembundi-bundi. Setelah kita siramkan baru boleh kita pel pakai napa niku jenenge? Pel-pelan. Apakah sing pokoknya pakai pel-pelan supaya tambah harum. Boleh kalau seperti itu. Karena apa? Dengan kita sudah menyiramkan air saja, ini sudah menjadi suci. Ngaten carane. Lah termasuk kalau rumah kita ya napa wis gak ketok najise, ya sudah pure. Sirane kan. Baru setelah itu dipel dibuat kan mboten mengalir toh. Cukup. Niku supaya rumah kita suci. Kalau rumah kita suci, kata Rasulullah kan insya Allah malaikat rahmat akan mudah masuk ke rumah kita. Kalau rumah kita najis, malaikat rahmat sulit untuk masuk ke rumah kita. Ini kematan dok. Jadi apa? Pure nanten mawon. Mboten usah sak botol, mboten usah. Yang penting pure di mana tadi yang kita anggap najis tadi. Itu cara mensucikan najis hukmiyah. Kalau awal kali dulu tahu sempat aneh menurut saya. Tahun 1986 kalau baru masuk di pesantren. Di pesantren itu ayam kiai ini kuatah. Sehingga kalau ditinggal ngaji ngediluk ngoten mawon ayam kadah sing teng depan kamar ngoten niku. Terus sore sing piket waktu itu. Niki kotornya ayam dibuang, terus bata merah niku digosok-gosokkan di atasnya supaya keluar jadi serbuk, digosok-gosokkan di najisnya, disaponi, hilang napa wau, hilang anune, serbuknya tadi, mencur ngaten. Satu cebuk niku sudah disak napa yo? Sak tempat yang luas, satu cebuk. Kok ngono yo? Ternyata setambah ngaji tak, oh masya Allah ini ternyata keterangannya seperti itu. Insyaallah madan. Itu menghilangkan cara mensucikan najis hukmiyah. Monggo. Ini ada pengalaman. Waktu kita berhubungan sama istri, jadi kan kita menanggung hadas jinabah. Atau malamnya kita tidur bermimpi. Nah, berarti dua kali. Nah, berarti menanggung dua hadas, junub dan jinabah. Untuk mandinya. Oke. Sama dengan wudhu. Wudhu juga sama. Di saat kita batal berkali-kali, wudhu sepisan apa ping kalih? Sekali. Sama. Di saat kita mungkin malam jam 11 berhubungan istri tidur, jam 1 bangun, lah kok kalau tadi katanya ngomong embo kok sawangane. Kemudian jam 1 embo, jam 3 karena embo mana mungkin gak kuat, akhirnya hanya bermimpi. Nah, cukup 1 kali mandinya untuk menghilangkan 2 atau 3 hadas itu. Cukup 1 kali. Nah, ada yang junub jinabat. Junub sama jinabat niku podo. Junub itu orang yang junub, jinabat itu hadasnya. Nah, tadi saya katakan, apapun penyebabnya, niatnya tetap hadas besar. Nah, nganten mawon wis.
Nah gini kok. Kata mau bertanya kalau embo lagi kok sawangane. Nah, bisa juga termasuk begini. Seumpama begini, malam Jumat berhubungan. Malamnya mboten mandi. Terus subuh baru mandi. Subuh mikir aku kuliah adus maneh Jumatan. Aku di tempat kerja. Bagaimana? Padahal mandi Jumat nah kan. Maka di saat kita mandi subuh, kita cukup satu mandi tapi dengan dua niat. Ini namanya 2 in 1. Dua niat, satu mandi boleh. Boleh angsal. Karena untuk mandi Jumat itu waktunya mulai subuh. Jadi kalau mandi Jumat itu mulai subuh sudah mulai mendapatkan kesunahan mandi. Nah, kan di tempat kerja mungkin tidak mungkin mandi gitu. Nah, berangkat kerja, ini kelak mangi subuh ya Allah. Tapi bisa juga. Kenapa? Karena malam tidak sempat berhubungannya setelah subuh. Nah, bisa juga ngonten. Nanti, nggih. Kalau misalnya posisi buruk, Dalam posisi junub, apakah boleh ke masjid? Ngeten nggih. Posisi junub. Nanti insya Allah di bawah ada. Kalau ke masjid itu, kalau zaman sekarang ya, kalau ke masjid tadi tidak diam di masjid, tidak diam, atau mungkin karena mengambil sesuatu yang lupa, boleh. Tapi kalau untuk diam di masjid, mari berhubungan, gak sempat mandi, lah kok tukaran mbek bojone. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Itu ndak boleh. Boten angsal. Lho Ustaz, tapi teng undak-undake. Ya walaupun tetap diundangnya karena tempat itu disucikan. Karena disucikan berarti boleh itikaf di sana, maka tidur di sana pun tidak boleh. Kecuali tidur di kamarnya Pak Puji. Boleh, karena itu tidak bisa buat itikaf. Ngaten lho. Pak Puji, mohon maaf, ngampung turu sungi ya. Insya Allah ngaten. Sedikit Ustaz. Monggo. Gimana hukumnya misalkan seorang perempuan itu kan misalkan merasakan perempuan beda-beda, yang nyeri biasa, ada yang sampai mungkin ekstrim itu tidak bisa apa-apa, itu